أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita terhadap surat An-Nisa yang insyaallah malam ini atau di hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-106 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Di ayat yang ke-106 perintahnya wastaghfirillah atau tafsirnya adalah watlub al-maghfirata wal afwa minallah. Jadi wastaghfirillah, jadi lafaz wastaghfirillah di sini mempunyai dua makna. Mana yang pertama adalah utlubil maghfirah, mintalah ampunan. Kemudian yang kedua wal afwa, utlubil al afwa. Kalau mencermati tafsir terhadap ayat ini, ketika wastaghfirillah yang asal maknanya adalah mintalah ampunan kepada Allah, kemudian mufassir menjelaskan dengan dua penjelasan, yaitu utlubil maghfirah, mintalah ampunan. Berarti di sini lebih berkenaan dengan hukukillah, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah? Kalau mengacu kepada hadis Mu'adz ketika dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuda beliau atau di unta beliau, hukukullah ayyuwahiduhu,
ayyuwahiduhu, mengesahkan Allah. Jadi mintalah ampunan di sini berarti berkenaan dengan hak-hak Allah. Apa hak Allah? Untuk diesahkan. Kemudian wala yusyriku nabihi syai'an. Dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian hak Allah adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi ketika wastaghfirillah, mintalah ampunan kepada Allah dengan pengertian utlubil maghfirata, berarti di sini berkenaan dengan hak-hak Allah. Hak-hak Allah apa? Yang pertama ayyuwahiduhu, untuk diesahkan, ya, mengesahkan Allah. Berarti di sini apa saja? Al ibadah lillah, seluruh aktivitas ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna dari mengesahkan Allah adalah al-isti'anah billah, meminta pertolongan juga kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-isti'adzah billah, meminta perlindungan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kul inna salati, nah itu kaitannya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini di sini. Jadi wastaghfirillah, mintalah ampunan kepada Allah. Talabul maghfirah di sini utlubil maghfirata, berkenaan dengan hak-hak Allah. Hak Allah itu untuk diesahkan, ayyuwahiduhu wala yusyriku bihi syai'an, tidak boleh disekutukan. Nggih. Termasuk juga imtithalu awamirihi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini merupakan hak-hak Allah. Ketika kemudian manusia melalaikan, maka di sini ada, jadi mohon maaf, manusia talabul maghfirah ini bisa jadi manusia ketika melaksanakan hak-hak Allah ada tafrid, ada sikap berlebihan, efrat, ya, ada sikap efrat berlebihan. Kemudian kalau yang kedua tafrid, dalam artian melaksanakan tidak maksimal ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena itu diminta, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, la tada'anna, jangan engkau pernah tinggalkan dubura kulli salatin, selepas selesai salat, untuk apa? Untuk kemudian membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa?
kita meminta pertolongan kepada Allah untuk memperbagus ibadah kita, karena bisa jadi ketika menunaikan ada unsur ifrat, ada juga unsur tafrid. Jadi ifrat itu berlebihan dalam melaksanakan, tafrid itu justru tidak maksimal dalam melaksanakan perintah Allah. Karena itu Allah perintahkan wastaghfirillah, memohon ampunlah kalian kepada Allah. Berarti di sini kalau talabul maghfirah berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penjelasan para ulama berkenaan dengan wastaghfirillah ay utlubul afwa. Mintalah kepada Allah pemaafan. Ini berarti bisa jadi berkenaan dengan hukukun nas, hak-hak manusia. Juga ada, bisa jadi ada hukukillah, hak-hak Allah. Nah, kalau untuk hukukun nas, hak-hak manusia, maka yang harus dilakukan adalah permohonan maaf, ya, minta untuk diselesaikan. Jadi di sini perintahnya untuk al-afwa, memaafkan atau meminta maaf. Ini. Jadi wastaghfirillah di sini mufassirun, para mufassir menerjemahkan atau memberikan penjelasan wastaghfirillah mintalah ampunan dan mintalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah sekalian Allah kemudian menyatakan innallaha kana ghafurar rahima? Kenapa kita disuruh meminta ampunan kepada Allah? Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, Ar-Rahim. Jadi nama-nama Allah, Asma'illah, itu yang kedua, yang pertama adalah dalam ayat ini Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahim. Al-Ghafur, mintalah ampunan kepada Allah karena Allah zat yang maha pemberi ampun, ya. Bahkan Allah berbahagia ketika kita menghadap Allah, meskipun dosanya biqurabid dunya, ya, sebanyak apapun dosa-dosa kita, kalau kita datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, Hindun, ya, menikah dengan Abu Sufyan, ya. Ketika awal-awal dakwah, Hindun ini termasuk yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW, dakwah al-Islamiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan memusuhi, ya, memusuhi terhadap dakwah Rasulullah SAW. Jadi karena memusuhi, bukti permusuhannya adalah pada saat peristiwa perang Badar, kemudian perang Uhud. Ini jelas sekali permusuhannya, ya. Tapi ketika kemudian bukti permusuhannya adalah pada saat peristiwa perang Uhud, di mana paman Rasulullah SAW, Hamzah, terbunuh oleh Wahsy, kemudian dibelah dadanya dan dikunyah oleh Hindun, ya, dikunyah jantungnya itu. Ketika kemudian Allah memberikan hidayah pada saat peristiwa Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah, kemudian Hindun ini mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Idhabu wa antum tulaqa, pergi sudah kalian,
kalian bebas. Kenapa? Allah zat yang maha pengampun. Karena dengan dosa-dosa yang dilakukan dengan taubat kepada Allah, maka at-taubatu tahjubu ma qablaha, menutup keburukan-keburukan masa lalu. Itu taubat, ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Artinya sebanyak apapun dosa kita, selama kemudian kita datang menghadap Allah, memohon ampun kepada Allah, dengan kemudian menyatakan pertaubatan, taubat, maka ini sudah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian rahiman, sudah Allah mengampuni, Allah memberikan kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah berikan di sini adalah memberikan ampunan, memberikan pemaafan. Karena itu Allah menyatakan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Di sini watlubil maghfirata wal afwa minallah innallaha kana ghafuran liman taba ilaihi. Jadi ghafur, Allah maha pengampun bagi siapa? Liman taba ilaihi, bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya. Rahiman bihi, dan Allah mengasihi, menerima taubatnya. Ini beda kasih sayang Allah dengan kita. Kalau manusia itu masih ada unsur lainnya, tapi kalau Allah, masa lalu sudah tertutup. Kemudian wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, ay wala tukhasim an ayyi syahsin yakhunu wa yubalighu fi ikhfa'i khiyanatihi. Wala tukhasim, wala tujadil, jangan engkau perdebatkan, ya, jangan engkau musuhi. Siapa? Anil ladzina yahtanuna anfusahum, terhadap orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Ini berkenaan dengan, ini saya hapus dulu penjelasan ayat yang ke-106. Sekarang saya ingin menjelaskan di ayat yang ke-107. Di ayat yang ke-106, wala tukhasim an ayyi shakhsin yakhunu wa yubalighu fi ikhfa'i khiyanatihi wallahu la yuhibbu man kana katsiral khiyanah wal ithmi. Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini berkenaan dengan amanah, ya. Ayat ini berkenaan dengan amanat. Ketika amanah ini perintahnya harus ditunaikan, harus ada amanah, haqqa ta'diyah. Jadi amanah ini harus ditunaikan semaksimal mungkin, ya. Misal amanah, kalau kita seorang mudarris, seorang guru, ini ada amanah yang Allah bebankan kepada kita. Apa amanahnya? 1, isalul ma'lumat, menyampaikan informasi pengetahuan anil Islam as-sahih, punya kewajiban untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tentang Islam yang benar kepada litulab, kepada para siswa ataupun talibat, siswi.
Ini kewajiban kita, mudarris. Jadi harus kita tunaikan. Karena itu, karena yang kita sampaikan adalah Islam yang benar, maka di sini perlu at-tahdhir, perlu persiapan, harus disiapkan dengan baik. Supaya apa? Supaya pengetahuan tentang Islam ini tersampaikan dengan benar dan tepat kepada siswa. Ini amanah, gitu kan? Apakah cukup dengan maklumat saja? Enggak. Harus juga memperhatikan al-janib ar-ruhi, sisi ruhiyah si para siswa. Jadi tidak sekedar pengetahuan saja, tetapi juga harus sisi ruhaninya dibina, diarahkan. Ini amanah, begitu kan? Ketika tidak tertunaikan amanah ini dengan baik, berarti di sini atau kita abai terhadap amanah tersebut, berarti masuk dalam jurang khianat. Berarti di sini mengkhianati terhadap ilmu yang Allah anugerahkan, ya. Kemudian mengkhianati kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu menyampaikan isalul maklumat, kewajiban untuk menyampaikan pengetahuan sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal yang kita mampu. Jadi ketika kita tidak menunaikan, berarti khianat, berarti kita khianat terhadap ilmu. Karena Allah menyatakan, coba kalau kita cermati, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani, ya. Bima kuntum tuallimunal kitab, dengan sebab kalian mengajarkan Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab kalian mempelajari Al-Qur'an. Berarti di sini ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran itu harus diajarkan. Karena itu Allah mengistimewakan kepada mereka yang melakukan at-ta'lim wa tadris, ya, belajar at-ta'allum wa tadris. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul kitab walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dianugerahi ilmu, darajat. Karena itu di sini jangan sampai khianat terhadap apa yang Allah berikan. Ayat ini mengisyaratkan, berarti jangan sampai menanggalkan amanah sehingga terjerumus dalam khianat. Wala tukhasim an ayyu syakhsin yakhun wa yubalik fi ikhfa'i khiyanatih. Ayat ini memberikan informasi, jangan engkau perdebatkan, ya, jangan engkau berdebat terhadap orang-orang yang sangat berlebih-lebihan dalam khianat, dalam menyembunyikan, ya, menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan kekufurannya, gitu ya, menyembunyikan permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Karena Allah tidak menyukai
berarti di sini Allah memberikan makna Allah kariha yakrahu. Allah itu membenci. Siapa? Khawanan. Khawanan ini bentuk mubalaghah dari kata khainun. Khain ini orang yang khianat. Khainuna, khainun, khainun. Ini mereka-mereka yang khawan, ya, khawan berarti orang-orang yang banyak berkhianat. Kalau khain itu orang yang mengkhianati, jadi mungkin sekali dua kali. Khawan itu sering kali dan berulang kali mengkhianati amanah. Jadi khawan ini lipat ganda gitu, berlebih-lebihan. Khawan, ya. Sudah begitu athiman, sudah banyak melakukan khianat. Yang kedua, banyak melakukan al-ithmu, itu dosa. Al-athim, ya, orang yang melakukan perbuatan dosa, ya. Athiman berarti banyak melakukan perbuatan dosa, sudah mengkhianati. Berarti di sini khianat itu dua macam, bisa dengan hukukillah, bisa juga dengan hukukin nas. Jadi khianat terhadap hak-hak Allah, gitu kan? Yang kedua, khianat terhadap hak-hak manusia, khawanan. Ketika melakukan khianat terhadap hak-hak Allah, maka dia telah melakukan al-ithmu, melakukan perbuatan dosa, termasuk mengkhianati manusia. Karena itu Allah menyatakan innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima katsiral khiyanah wal ithmi, banyak melakukan khianat dan banyak melakukan dosa. Siapa mereka yang dimaksudkan? Yastakhfuna minan nas, ay yastatiruna minan nas inda irtikabihim maksiatan khaufan wa hayaan. Jadi ini saya hapus, saya jelaskan, ya. Sekarang kita bahas khawanannya. Khawanan, khawanan, athiman, ya, khawanan, athiman. Bagaimana khianatnya? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kalau tafsirnya, penjelasannya, ay yastatiruna minan nas, yastatirun minan nas, mereka bersembunyi, jadi melakukan perbuatan khianat tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Jadi mereka melakukan perbuatan khianat, ya. Khianat di sini bisa dua sisi. Kalau saya boleh jelaskan, dua sisi. Irtikabul maksiyah, ya. Kalau di sini irtikabul maksiyah, jadi dia ketika melakukan perbuatan maksiat, di antaranya adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, yastatirun, dia bersembunyi. Supaya apa? Khaufan, karena rasa takut,
Yang kedua, hayaan, karena malu. Jadi melakukan perbuatan maksiat, dalam hal ini berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khawatir diketahui oleh orang. Nanti kalau ketahuan, hilang sum'ahnya, ya, nama baiknya hilang di kalangan masyarakat, ya. Au hayaan, atau malu kalau ketahuan. Jadi khaufan, khawatir diketahui ketika melakukan perbuatan khianat, atau dia malu diketahui. Ya, ada dua sisi. Melakukan, jadi bersembunyi-sembunyi dalam melakukan kemaksiatan karena khawatir diketahui oleh orang lain. Yang kedua, malu kalau diketahui orang lain, gitu ya. Wala yastatiruna minallah, ya, tapi mereka tidak mau bersembunyi dari Allah. Wala yastatiruna minallah, tapi dia tidak bersembunyi dari pengetahuan Allah. Padahal apa? Allah aliman, gitu. Allah maha mengetahui. Allah khabiran, sangat faham dengan apa yang mereka lakukan. Jadi malu kalau diketahui oleh orang lain, orang manusia, atau melakukannya sembunyi-sembunyi karena khawatir diketahui orang lain, sehingga kemudian menciderai nama baiknya, gitu ya. Tetapi mereka tidak menutupi, tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah maha mengetahui, khabiran, ya. Wala yastatiruna minallah wa huwa ma'ahum bi ikhatatihi bihim la yakhfa alaihim minhum syai'un. Padahal tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Makanya ketika ada seseorang yang menghadap ulama saat itu, kemudian menyatakan minta izin untuk berbuat maksiat, ya. Jadi minta izin untuk berbuat maksiat. Apa kata ulama itu? Kalau tidak salah generasi tabi'in, Hasan al-Basri atau siapa itu, menyatakan, kalau Anda ingin melakukan maksiat, maka lakukanlah di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bersembunyilah di tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Si orang tadi mengatakan, tidak mungkin semua diketahui oleh Allah. Kalau semua diketahui oleh Allah, kenapa Anda mau bermaksiat, gitu kan? Jadi di situ. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini menyatakan, wa huwa ma'ahum bi ihatatihi bihim la yakhfa alaihi minhum syai' hatta yudabbiruna khifyatan ma la yarda minal qaul, ya. Jadi padahal Allah mengetahui, sehingga kalau sudah demikian, kenapa harus menyembunyikan sesuatu yang ungkapan yang tidak diridhai oleh Allah? Jadi kalau demikian, ya, maka ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa, ya, ayat ini memberikan informasi kepada kita ada orang yang melakukan ad-difa alal maksiyah. Ada orang yang melakukan pembelaan terhadap kemaksiatan, ya. Jadi ayat ini memberikan informasi mereka malu
melakukan perbuatan maksiat atau mengkhianati Allah karena khawatir diketahui oleh orang manusia, atau malu kalau kemudian manusia mengetahuinya. Tetapi mereka tidak malu kepada Allah, padahal Allah selalu mengetahui perbuatannya. Di saat mereka melakukan ungkapan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ad-difa anil mudhnib, melakukan pembelaan, bukan maksiat, anil mudhnib pertama. Jadi membela habis-habisan kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa. Jadi umpamanya kita sudah faham mafhum zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan aktivitas yang menuju kepada perbuatan zina dilarang. Karena itu Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Zina ini dilarang. Kemudian ada yang membuat usaha, ya, umpamanya bisnis pelacuran, ya. Kemudian orang yang dikatakan khawanan azima ini melakukan difa, pembelaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan zina, dibela mati-matian, ya, dengan alasan hak asasi manusia umpamanya, haknya. Nah, ini itu termasuk dalam masuk dalam pengertian yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ya. Jadi ini melakukan pembelaan. Wattihamul bari, atau memberikan pelindungan. Jadi tidak melakukan pembelaan saja supaya tidak ditutup umpamanya pelacurannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya melakukan pembelaan tetapi mendukung, melakukan ta'yid, ya, fil ma'asi, melakukan dukungan, mendukung penuh terhadap kemaksiatan. Atau melakukan ittiham, al-ittiham, tuduhan liman khalafahu, melakukan tuduhan negatif kepada mereka yang menentang perbuatan maksiat tersebut dengan umpamanya ungkapannya sok suci, sampean sok suci. Ini termasuk orang yang yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ya. Jadi ini kategori khawanan athima. Khawanan athima, orang yang berkhianat kepada Allah dan banyak melakukan perbuatan dosa. Padahal wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan jelas apa yang mereka lakukan. Jadi kenapa? Karena Allah di sini aliman. Jadi Allah tahu batinihim, ya, hati-hati mereka, apalagi zahirihim, batin dan zahirnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa kana Allahu bima ya'maluna muhita.
dan karenanya sayujazihim, Allah akan membalas perbuatan mereka. Ya, Allah akan membalas perbuatan mereka. Kemudian di ayat yang terakhir Allah menyatakan, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Kata Allah, ha antum, inilah kalian, yaman yahtikum amra haula'il ladzina yartakibuna jurman, inilah mereka yang telah melakukan perbuatan kriminal kepada Allah. Kenapa dikatakan jurman? Jurman karena mereka melakukan pembelaan terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa, atau mendukung kemaksiatannya, atau kemudian menuduh orang yang tidak setuju dengan kemaksiatan itu dengan tuduhan-tuduhan negatif. Kata Allah, haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya, khasamtum anhum fil hayatid dunya, kita berdebat dengan mereka di kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Kemudian di sini Allah menyatakan, jadi kita itulah mereka. Kemudian kalian memastikan kepada mereka, beradu argumentasi kepada mereka di dunia bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan. Wa tadfa'u anhum al-uqubah. Kemudian kita berupaya melakukan diskusi, menolak atau menyanggah perbuatan mereka supaya tidak timbul musibah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kalau seandainya kita membiarkan kemaksiatan, tidak melakukan pembelaan terhadap membiarkan orang-orang yang melakukan bermaksiat, maka ausyaka ayya ummahumullahu bil azab, Allah akan menghadirkan untuk mereka mara bahaya, siksaan. Famanil ladzi yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Terus siapa lagi nanti yang akan menyanggah di hadapan Allah pada hari kiamat? Tidak ada. Ya, tidak ada. Amma yakunu alaihim wakila, atau mereka nanti mereka punya penolong? Tidak ada. Karena itu ayat ini sesungguhnya memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus berupaya untuk iqamatul hujjah. Kita melakukan adu argumentasi, mengingatkan, ya, al-bayan, mengingatkan al-bayan wa taudih, ya, mengingatkan, menjelaskan dan menerangkan tentang bahaya atau perbuatan yang mereka lakukan, supaya apa? Supaya nanti kita punya alasan, punya burhan, punya argumentasi di hadapan Allah bahwa kita telah menyampaikan, bahwa kita telah mengingatkan, ya. Karenanya mereka, kenapa? Karena mereka nanti tidak mungkin punya alasan untuk menyanggah Allah. Tidak mungkin nanti mereka membantah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini menjelaskan tentang sikap mereka, tapi ada isyarat yang Allah inginkan kepada kita, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini barangkali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin simpulkan ayat yang pertama, Allah menyeru kita untuk memohon ampun, baik memohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan kita yang melaksanakan hak-hak Allah tidak maksimal,
atau memohon ampun kepada Allah dengan agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Yang kedua, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa ada orang-orang yang mengkhianati Allah. Karena itu berarti ayat ini meminta kepada kita untuk melaksanakan amanah dengan semaksimal mungkin. Orang-orang yang mengkhianati Allah sesungguhnya dia mengkhianati diri mereka sendiri, dan Allah tidak menyukai alias membenci orang-orang yang khianat, ya. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-108 bahwa ada di antara manusia yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi, dilakukan karena khawatir diketahui oleh orang lain atau malu kalau orang lain mengetahui perbuatannya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian yang keempat, Allah juga menginginkan kepada kita untuk tidak mendukung, ya, melakukan pembelaan kepada mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan atau mendukung kemaksiatannya, atau menuduh orang yang mengingatkan agar menjauh dari kemaksiatan dengan tuduhan-tuduhan negatif, karena Allah mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Terakhir di ayat yang 109 Allah menginformasikan bahwa mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu nanti ketika kemudian terjadi perlu diingatkan. Jadi mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan harus diingatkan sebagai bentuk iqamatul hujjah kita kepada mereka, sekaligus menjelaskan kepada mereka akan pentingnya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena mereka nanti pada hari kiamat tidak mungkin lagi bisa menyanggah Allah, tidak ada yang mampu menyanggah di hadapan Allah kelak, karena hanya Allah lah yang menolong kita. Karena itu Allah menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah barangkali beberapa ayat yang kita bisa kaji pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan 3 atau 4 ayat yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Pertemuan kita dijadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini sebagai sarana Allah mengantarkan kita untuk meraih tempat yang mulia di hadapan Allah, diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan berbahagia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.